Ibu, selamat mendengarkan firman Tuhan dari gereja All Saints Anglican Church. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan ketidakmustahilan datang dari pekerjaan Roh Kudus. Sekali lagi, ketidakmustahilan datang dari pekerjaan Roh Kudus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami berkesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan sekali lagi. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Natal semakin dekat dan kita berulang kali mendengar kisah kelahiran Yesus. Kisah kelahiran Yesus menceritakan sisi peristiwa ketidakberdayaan yang mungkin seperti kita saat ini di tengah pandemi. Hidup yang kita jalani seperti hidup yang tidak dapat kita tanggung lagi, terlebih COVID-19 sudah memporak-porandakan semua rencana dan mimpi kita. Dapatkah kisah Natal terkoneksi dengan hidup kita masa kini? Dapatkah kita melihat ketidakmustahilan yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui peristiwa Natal dan hidup kita saat ini? Mari kita lihat dari hari-hari pertama kehamilan Maria. Kehamilan seorang gadis muda. Sejarawan Kristen banyak berspekulasi bahwa dia berusia sekitar 15-16 tahun pada saat kelahiran Yesus. Menurut kebiasaan Yahudi pada saat itu seorang wanita muda dapat ditunangkan dengan seorang pria muda pada usia 12 tahun. Meskipun pernikahan secara penuh melalui upacara, namun keintiman fisik tidak akan terjadi sampai mereka menikah secara resmi. Berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun kemudian. Kita bisa bayangkan kehamilan seorang gadis muda yang belum menikah, yang tinggal di sebuah desa kecil, di mana hal kehamilan akan membawa rasa malu yang tak terkatakan. Ia bisa saja digosipkan, Maria bisa saja digosipkan, dipermalukan, bahkan dibunuh, dilempari batu. Mana Maria dapat menanggung rasa malu, juga takut untuk keluarganya dan anaknya untuk selama-lamanya. Karena itu tidak heran Maria berangkat dari desanya dan menuju bukit yang jauh untuk menemui Elizabeth. Maria tinggal di Nazaret, Galilea, dan pergi ke rumah Elizabeth di Yudea. Karena malaikat yang mengatakan Elizabeth, saudaranya atau mungkin sepupunya, sedang mengandung seorang anak laki-laki juga, sekalipun ia mandul dan sudah tua. Peristiwa kehamilan Maria mendapatkan konfirmasi dengan kehamilan Elizabeth. Keduanya adalah kemustahilan. Terlepas dari apa yang Maria lakukan, perlu kita ketahui bahwa perjalanan masa itu selain tujuan keagamaan, sering dianggap perilaku menyimpang. Sementara perjalanan untuk mengunjungi keluarga dianggap sah. Laporan tentang Maria itu sendiri berpergian sendirian ke pegunungan sangat tidak biasa dan tidak pantas. Kita bisa memperhatikan nyanyian Maria yang memuji kuasa Tuhan di tengah rasa malu, takut, dan ketidakpantasan yang dia lakukan. Ini sesuatu yang tidak bisa diterima secara pribadi maupun masyarakat pada saat itu. Bagaimana kita melihat kuasa Tuhan atas perasaan dan hal yang seharusnya tidak kita tanggung, seperti Maria pada saat itu? Bagaimana kita melihat kuasa Tuhan saat ini atas COVID-19
yang sudah memporak-porandakan semua rencana dan mimpi kita. Tentu itu bukan sama sekali dari kekuatan kita sendiri. Namun, pada pasal 1 ayat 35 dari kitab Lukas dinyatakan, karena Roh Kudus turun atas Maria dan kuasa Allah yang maha tinggi menaungi dia. Dan untuk itu juga saat ini kita mau melihat apa yang terjadi dengan Maria. Sehingga kita bisa melihat kuasa Tuhan atas perasaan dan hal yang seharusnya tidak kita tanggung saat ini. Karena Roh Kudus turun atas kita. Kuasa Allah yang maha tinggi menaungi kita juga. 2 minggu yang lalu kita belajar tentang Yesus dan pekerjaan Roh Allah. Nubuatan Yesaya dalam Yesaya 61 yang menyatakan pekerjaan Roh Allah dalam diri dan melalui Yesus. Peristiwa di masa lampau sampai penyingkapannya dinyatakan Yesus saat ia membacakan Yesaya 61 di bait Allah dengan berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku. Kita melihat kaitannya saat malaikat mengatakannya kepada Maria. Pada satu sisi dengan sisi ucapan Nabi Yesaya yang turut mengkonfirmasinya. Roh Kudus yang turun atas perawan Maria harus dipahami sejalan dengan kemahadiran Tuhan dan kebesarannya. Dan tidak dapat dirancang oleh siapapun dan dengan apapun. Tetapi beroperasi secara efektif dalam membentuk manusia dari daging dan substansinya. Dan bukan dengan cara biasa yang sebagaimana pembentukan manusia lainnya. Ayub 33 ayat 4. Tetapi dengan cara yang luar biasa. Tidak untuk dipahami dan dijelaskan. Kemustahilan itu terjawab. Karena hanya Tuhan yang mampu melakukan segalanya dan dengan kuasanya. Sentral dari ayat 35 ini adalah Roh Kudus itu sendiri. Kitab Lukas menyediakan data bagi kita tentang kemanusiaan Yesus, namun juga memperlihatkan pekerjaan Roh Kudus dan juga berhubungan dengan kehilayannya. Menurut Anda, apa perbedaan antara kehadiran Roh Kudus dalam diri Maria dengan kehadiran sepenuhnya di dalam pribadi Kristus Yesus dan juga kehadiran Roh Kudus pada hari Pentakosta? Tentu secara fisik kita bisa membedakannya. Namun pekerjaan Roh Kudus itu sendiri menjelaskan sesuatu yang tidak terbatas. Kalimat berita dari malaikat yang berbunyi, karena Roh Kudus akan turun atasmu. Lukas 1 ayat 35. Dinyatakan dalam Kisah Rasul dengan penulis yang sama, yaitu ketika Yesus berkata kepada para muridnya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita melihat bahwa kuasa itu ada di dalam diri Yesus. Tetapi kita juga tidak bisa melupakan pekerjaan Roh Kudus di dalamnya. Dan di sini kita melihat kesejajaran antara peristiwa Maria dan juga pada hari sebelum Pentakosta ketika Yesus mengatakan tentang turunnya Roh Kudus. Bahkan kesejajaran tampak jika kita memperhatikan kalimat selanjutnya. Sehubungan dengan kuasa, Lukas 1 ayat 35 mengatakan karena Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sementara di kitab Kisah Para Rasul, Lukas, penulis yang sama dari kitab Lukas, menyebutkan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Lalu untuk apa? Apa dampaknya untuk Maria dan para murid? Bagi Maria, jelas dari penjabaran
kita di awal bahwa dengan situasi masyarakat yang ada dan kepercayaan yang berlandaskan pada hukum dan bukan kasih karunia, maka pada masa itu Maria perlu diberi kuasa untuk menanggung semuanya itu. Hubungannya dengan Yusuf bisa jadi polemik. Saat Maria mengatakan kepada Yusuf bahwa ia hamil sebelum menikah. Maria bisa sangat tertekan karena adanya kemungkinan dirinya dicerai dan dibunuh dengan dilempari batu oleh masyarakat yang menghakiminya sebagai perempuan yang sudah berzina, perempuan sundal. Dan bahkan dianggap sudah menipu banyak orang, termasuk Yusuf. Namun Maria masih kuat menerima semua itu. Pekerjaan Tuhan membuat pengecualian untuk Maria mengalami semua yang seharusnya menurut standar hukum berlaku bagi semua orang. Pekerjaan Roh Kudus lebih besar dari kesulitan dan kesanggupan dan aturan yang manusia buat. Ini merupakan ketidakmustahilan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Di sisi lainnya, saat para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang bayi Yesus, lalu semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maria justru saat itu menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maria tidak memilih untuk bercerita tentang dirinya, padahal itu adalah kesempatannya. Bukankah itu saatnya Maria bisa menjelaskan, menegaskan, bahkan agak sombong mungkin, sedikit, bahwa dia adalah ibu dari Yesus? Tidak, bukan? Pekerjaan Roh Kudus tidak mendorong Maria melakukan hal itu. Hal yang sama ketika Yesus sudah beranjak dewasa dan melakukan pekerjaan besar termasuk mujizatnya, di mana ia sering mengatakan kepada mereka yang disembuhkannya untuk tidak mengatakan kepada siapapun, bahkan kepada setan sekalipun ia tidak mengizinkannya. Misi Allah tetap harus dikerjakan secara tersembunyi sampai semua selesai. Ketidakmustahilan tidak terlihat kadangkala, dan itu yang terjadi di dalam kehidupan Maria, peristiwa Natal kelahiran Yesus. Sekarang kita mengerti bahwa ketika Roh Kudus akan turun atas Maria dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi Maria, masih tersembunyi di bawah semua tekanan dan kekaguman orang-orang yang melihat Yesus saat itu. Pelajaran penting tentang kuasa yang dimaksud tentu bukan kuasa yang tampaknya hebat, tanpa menanggung beban, tanpa menanggung bantahan, perasaan yang berkecamuk, dan tingkat stres yang tinggi. Kuasa Roh Kudus memampukan kita melihat kuasa Tuhan di atas kemampuan kita berpikir dan perasaan negatif yang muncul. Dan atas hal-hal yang seharusnya kita katakan atau kita pikirkan tidak harus kita tanggung. Kuasa Roh Kudus dapat memperlihatkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Atas COVID-19 sekalipun. Sekalipun virus ini memporak-porandakan semua rencana dan mimpi kita. Hanya saja, apakah kita masih mempercayai dan melihat kuasa Allah yang dapat tersembunyi itu? Yang bekerja di dalam diri kita ketika kita merespon berbagai halangan, tantangan, hambatan. Ya, terkadang itu begitu sulit. Karena itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Seseorang bertanya kepada saya tentang kehilangan besar yang terjadi pada dirinya atas salah satu anggota keluarganya yang dikasihi. Dia menganggap orang ini atau orang yang dikasihinya ini sebagai panutan. Dan dia merencanakan sesuatu yang terbaik untuk orang yang dikasihinya itu.
Tapi sekarang ia sudah tiada. Tiap hal yang hebat yang dia pikirkannya untuk dia ceritakan tentang apa yang dikasihi oleh dikasihinya itu. Apa yang dia persiapkan juga untuknya. Tiba-tiba hilang begitu saja. Tetapi orang yang dikasihinya ini menceritakan kisah Ayub padanya. Dan membuatnya saat mengalami kegoncangan tentang orang yang dikasihinya ini meninggal, ia datang ke gereja. Berhadapan dengan Tuhan kembali. Walau dia tidak tahu seperti apa relasi saat ini dengan Tuhan. Saya pun mengatakan bahwa teladan orang yang dikasihinya telah membawa dirinya kembali pada Tuhan. Melalui cerita atau kisah Ayub. Saya menyatakan kematian seorang beriman menempatkannya bersama dengan Tuhan. Apakah kita mau manggilnya kembali ke sini? Sementara orang yang dikasihinya sudah berbahagia bersama Tuhan. Kebahagiaannya bersama Tuhan bukanlah kebahagiaan kita di sini. Peristiwa ini mengingatkan kita pada bagian yang harus kita tanggung ketika kita masih hidup saat ini. Sambil melihat pekerjaan Roh Kudus yang menghibur, yang menguatkan kita. Untuk kita pun memberikan penghiburan dan kekuatan bagi orang lain. Kita menjadi saksi yang bisu atau saksi yang menceritakan banyak hal tentang perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita, di dalam diri kita melalui pandemi ini. Itu sebabnya pekerjaan Roh Kudus juga turun atas para murid sehingga mereka menjadi saksi Kristus di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kesaksian itu adalah kesaksian yang mustahil tanpa Roh Kudus turun ke atas mereka. Dan kuasa Tuhan diterima oleh mereka. Kesaksian itu karena Allah, yaitu Roh yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati. Sehingga para murid dan kita pun menjadi saksi. Kemustahilan terjadi dari para murid dan seorang nelayan yang berasal dari seorang nelayan, orang yang tidak dipandang sama sekali, menjadi saksi-saksi yang penuh kuasa. Roh Kudus bekerja begitu besar, dahsyat, dan tampak. Tapi Roh Kudus juga bekerja begitu dahsyat dan luar biasa di dalam hidup seseorang. Saat Roh Kudus akan turun atas Maria dan para murid sehingga kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi mereka, maka kita belajar bahwa sungguh benar perkataan malaikat kepada Maria saat menyampaikan berita tentang kelahiran Yesus. Bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketidakmustahilan pekerjaan Allah bekerja dengan respon Maria yang mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kemudian tercatat, Maria menyanyikan pujian yang salah satu baitnya adalah di ayat yang ke-52 pasal 1. Berbunyi demikian. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Bait nyanyian pujian yang kita temukan sama dengan Hana yang saat dirinya mandul kemudian memiliki anak bernama Samuel. Nyanyian yang juga kita temukan merupakan nyanyian Israel dalam Mazmur 113
Semua ada paralelnya. Bukan sebuah kebetulan, pekerjaan Roh Kudus ada di sana. Kita belajar bahwa Roh Kudus, Allah berkuasa untuk menurunkan siapapun. Dan itu didengungkan dan diproklamirkan. Dan dia juga dapat meninggikan siapapun juga. Mereka yang mengalami kuasa Tuhan bukan saja yang rendah, terhina, dan dipermalukan oleh dunia. Namun juga mereka yang menyadari dirinya adalah seorang hamba. Pekerjaan Roh Kudus turun atas orang-orang yang mengakui dirinya tidak memiliki apa-apa dan siapapun selain Tuhan. Oswald Sanders mengatakan, kebesaran sejati, kepemimpinan sejati dicapai bukan dengan merendahkan orang untuk melayani seseorang, tetapi dengan memberikan diri sendiri dalam pelayanan tanpa pamrih kepada mereka yang dilayani. Perkataan Sanders ini benar, karena memang pengakuan kuasa yang memimpin sesungguhnya ada pada Tuhan. Dunia menilai pemimpin dengan kuasa. Kuasa seringkali didefinisikan sebagai kapasitas untuk mempengaruhi orang lain. Beberapa sumber kuasa yang populer termasuk posisi, uang, kekuatan fisik, senjata, kepakaran, informasi, dan teknologi. Sesungguhnya kuasa itu tidak pernah berada di tangan siapapun juga. Sekalipun kita harus tertunduk, diam 1000 bahasa. Terhadap setiap kapasitas dan keputusan yang seolah-olah tidak berada di tangan Tuhan itu. Kita belajar hari ini bahwa ketidakmustahilan itu datang dari pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena Maria memiliki sesuatu yang istimewa, dan bukan karena para murid pandai berbicara dan memiliki kuasa. Karena Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kuasa itu tidak pernah ada di tangan kita. Kuasa itu ada di tangan Yesus dan pekerjaan Roh-Nya sampai hari ini. Dan kita tidak pernah tahu seberapa besar kuasa Tuhan itu jika kita tidak menjadi hamba. Di dalam kehambaan itulah ketidakmustahilan itu terjadi. Mari kita bertanya pada diri kita, seberapa besar keyakinan Anda, keyakinan saya, keyakinan kita untuk apa yang kita lakukan hari ini itu berhasil atau tidak berhasil? Pada siapa Anda dan saya meletakkan keberhasilan itu? Apa karena sumbernya? Orangnya? Resource-nya? Bagaimana sikap dan langkah-langkah yang kita susun sebagai hamba, bukan sebagai Tuhan? Bagaimana Anda dan saya mengantisipasi resiko-resiko yang ada? Kalau Anda dan saya adalah hamba, maka kita akan tanggung semuanya itu sebagai hamba. Hal yang sama juga, kita sebagai hamba memikul salib kita. Karena itu bukti Roh Kudus telah turun atas kita. Itu adalah bukti kita sudah menyangkal diri dan kemudian memikul salib kita. Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Kiranya kuasa, kebesaran, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur karena di dalam terang firman-Mu kami ya Tuhan melihat begitu dahsyat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan itu terjadi ya Tuhan ketika Engkau memenuhi kami. Ya Roh Kudus, pimpin kami. Untuk kami ya Tuhan menatap hari-hari
dengan sungguh bergantung pada pimpinan Roh Kudus-Mu. Di dalam kuasa yang tersembunyi yang membangkitkan kami, sekalipun ya Tuhan keadaan tidak berubah dan belum berubah. Dan sekalipun itu berubah Tuhan, kami tetap melihat kuasa Roh Kudus bekerja dan bukan dengan kekuatan kami. Kami menyerahkan ya Tuhan kendali secara penuh di dalam diri-Mu, dan biarlah ya Tuhan kami menjadi hamba-Mu. Hamba-hamba-Mu yang taat karena berita Natal membawa kami ya Tuhan menjadi lebih lagi taat padamu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.